Oke, untuk membuat judul yang bagus ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Di sini aku sambil buat poinnya biar lebih jelas di teks. Jadi kunci judul itu ada dua. Yang pertama adalah organic search. Yang kedua itu adalah clickbait. Nah, ini adalah kunci dari pembuatan judul yang baik. Peringatan pembuatan judul seperti ini akan mengurangi uh, skor listing. Maka ini tidak penting kalau skor listing itu tidak penting. Oke, dalam tanda kutip ya. Oke. Nah, lalu pembuatan judulnya seperti apa? Ketika kita ngelihat dua unsur ini, organic search, kita tahu dari mana organic search. Organic search ini apa sih? Organic search itu adalah pembuatan judul berdasarkan apa yang orang cari, apa yang consumer cari. Oke, consumer cari. Oke, caranya kita bisa tahu dari mana? Kita bisa lihat di trends.google. Oke, tinggal teman-teman buka aja di sini ya, trends.google.com. Maka di sini teman-teman akan muncul gambar seperti ini. Teman-teman tinggal cari aja judul yang mau teman-teman gunakan. Misal contoh, dijual rumah di PIK. Misalnya contoh ya, saya masukin yang saya cukup familiar dengan datanya ya. Misalnya contoh ada agent nih di daerah PIK, dia mau pasang iklan nih. Kita tarik data 12 bulan terakhir biar lebih enak dilihatnya. Nah, dijual rumah di PIK. Misalnya ada agent mau pilih, saya pasang lebih baik dijual rumah di PIK atau dijual rumah di Pantai Indah Kapuk ya. Sama satu lagi yang apa ya, chat GPT. Kalau deskripsi tinggal ditulis buat copywriting. Bentar ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, saya lebih baik pakai kata dijual rumah di PIK atau dijual rumah di Pantai Indah Kapuk, maka dijual rumah Pantai Indah Kapuk tinggal dilihat grafiknya. Ada yang cari atau enggak? Oh, ternyata enggak ada yang cari. Jadi ketika teman-teman mau pasang iklan dijual rumah di PIK, kata kunci yang bagus adalah ini. Ini ada organic search-nya. Oke, jelas ya. Maka ini contoh judulnya akan ini. Oke, lalu pertanyaan apakah ini cukup? Jawabannya belum. Oke. Yang unsur kedua harus diterapkan juga, itu adalah clickbait. Ini adalah sebetulnya fungsi utama dari judul. Oke. Judulnya seperti apa sih? Clickbait itu punya 4 unsur. Aneh, unik, ekstrim, baru. Oke. Nah, ini yang ekstrim dan anehnya kita kesampingkan karena konotasinya negatif. Kita fokus ke hal unik dan hal barunya. Kalau kita tarik garis besar, clickbait itu punya 3 poin utama. Satu adalah clickbait words. Oke, kedua itu adalah selling point. Yang ketiga itu adalah target market. Oke. Kita coba jabarin satu-satu ya. Clickbait words ini apa aja sih? Kata-kata clickbait. Contohnya itu teman-teman mungkin sering pakai kata murah ya. Nah, murah ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai clickbait. Nilai clickbait itu sudah mulai berkurang. Maka alternatifnya akan lebih baik menggunakan BU, jual rugi, pasti cuan, di bawah NJOP, BU jual rugi, pasti cuan. Pasti cuan mungkin nggak nyambung sama murah ya, tapi kata-kata clickbait itu pasti cuan juga bisa ya, di bawah NJOP. BU jual rugi di bawah NJOP, hitung tanah. Nah, ini bisa jadi
kata-kata clickbait. Termasuk juga di dalamnya ada tadi pasti cuan, investasi terbaik. Jadi apapun yang kata-kata yang menurut teman-teman ini menggelitik gitu ya, itu bisa menjadi kata-kata clickbait. Oke. Lalu selling point. Selling point ini kenapa penting harus dimasukin di judul? Misalnya gini ya, saya pura-pura jadi konsumen. Saya pengen cari rumah di daerah Sentul City contoh ya. Ini biar cepat aja ya. Saya jadi konsumen pura-pura mau nyari rumah di Sentul City. Terus saya ngeliat ada rumah nih 3,9 M deh. Teman-teman tahu nggak di sini ada kolam renangnya di belakang? Tahu nggak kalau misalnya di sampingnya ini di dalam perumahan ini ada gym center? Nah pasti nggak tahu. Kenapa? Karena memang nggak dicantumkan. Artinya konsumen klik iklan ini atau enggak itu hanya berdasarkan foto utamanya ini, judulnya ini, dan harganya ini. Kalau di misalnya teman-teman bilang ini rumahnya harusnya bagus sih, soalnya ada kolam renang apa atau di dekat gym center, fasilitas perumahan lengkap. Maaf ya. Pertanyaannya, konsumen tahu nggak poin-poin tadi? Maka pentingnya selling point itu dimasukkan ke dalam judul. Oke. Jadi contoh kolam renang. Ada kolam renang kah? Ya, atau misalnya ada gym center atau dekat landmark misalnya ya, dekat apa ya, kalau di daerah Bogor tuh saya kurang hafal daerah Bogor tapi kita berandai-andai aja ya, dekat Taman Sari misalnya, apa sih kalau di Bogor itu ya, intinya teman-teman masukin deh landmark-landmark dekat sana. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa masukin ini saya ada beberapa poin yang kita milikin yang menunjukkan poin-poin apa aja sih yang sebenarnya dicari sama konsumen. Ini adalah poin-poinnya. Ada lokasi, keamanan lingkungan, akses transportasi publik, infrastruktur sekitar, harga per meter persegi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya keamanan lingkungan, apakah ada bebas maling? Atau misalnya keamanan 24 jam bisa masukin sini. Akses menuju transportasi publik, dekat angkot kah, dan seterusnya. Infrastruktur fasilitas sekitar, ada sekolah kah, mall, rumah sakit, tempat peribadatan, terus kemudian dekat tempat wisata dan seterusnya bisa dimasukin ke fasilitas sekitar gitu ya. Terus harga per meter persegi, dekat transportasi massal, dan seterusnya ini teman-teman bisa masukin. Kalau misalnya dimasukin semua kan terlalu banyak judul, maka clickbait ini maksimal adalah ya, clickbait ini maksimal 10 kata. Oke, bukan karakter ya, 10 kata. Oke. Untuk selling point sudah jelas tadi ada di poin tadi. Kemudian target market. Target market ini teman-teman tinggal sesuaikan mau menargetkan siapa sih. Misal contoh, teman-teman jual rumah baru, berandai-andai ya, kita jual rumah baru misalnya. Terus kemudian misalnya harga rumahnya 1 M, siapa yang mampu beli? Misalnya gajinya 7 juta, maka teman-teman bisa buat judulnya gaji Anda 7 juta pasti deal. Nah, ini bisa dimasukin ke dalam judulnya, gitu ya. Maka nanti judulnya seperti apa? Gabungkan 2 poin tadi. Si clickbait tadi, kemudian yang kedua organic search. Maka judulnya akan seperti ini. Judulnya akan panjang ya. Maka judulnya akan seperti ini. Contoh. Investasi terbaik. Kosan 5 kamar. Ada full furnish, ada rooftop, rumah di Sentul City. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini clickbaitnya, ini ada selling pointnya yang masuk clickbait juga nih sampai sini clickbait. Nah, ini organic search-nya, rumah di Sentul City. Nah, ini organic search, taruh di belakang, jangan taruh di depan. Kenapa? Karena tadi kan saya bilang clickbait itu 10 kata pertama. Kenapa dipastikan 10 kata pertama? Karena setelah melewati 10 kata, ada contoh nggak ya? Setelah 10 kata, ini ada nggak contoh judul yang panjangnya? Nih, ketika setelah melebihi 10 kata, maka dia akan jadi 3 kali di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya dijual rumah di Sentul City, baru ada kolam renang apa taruh di belakang. Nah, yang di belakang itu nggak kelihatan karena dia di titik 3 ini.
gitu. Maka judul tuh si clickbaitnya harus taruh di depan. Contoh judulnya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mungkin ya. Tapi karena ini 5 saya hitung kata. Tapi kalau misalnya enggak, ini pas 10 kata. Gitu. Dan ini artinya semua muncul. Oke. Selesai. Mungkin itu aja untuk pembuatan judul. Oke, kenapa judul menjadi penting? Karena kalau misalnya teman-teman terlalu terpaku sama score listing di mana judul teman-teman pasti cuman ini doang yang disarankan, rumah di Sentul City, dijual rumah di Peak gitu ya. Ketika judul teman-teman semua sama, berarti konsumen mempertimbangkan klik iklannya atau enggak, bukan karena judul semua sama. Dia akan mempertimbangkan fotonya bagus atau enggak, unitnya bagus atau enggak, sama harganya murah atau enggak. Maka judul menjadi poin penting supaya teman-teman iklannya diklik lebih dulu. Terima kasih.